Ketum PSSI tutup catatan kelam, Timnas Indonesia we fight again. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menutup catatan kelam PSSI dan Timnas Indonesia. Erick Thohir menekankan untuk membangun tim yang mau bekerja keras dalam meraih target baik di PSSI maupun di Timnas Indonesia. Pada majalah tertua Korea Selatan, Best Eleven, Erick Thohir menyebut kelemahan dalam manajemen yang harus diperbaiki. Salah satu kelemahan adalah manajemen. Terkadang manajemen itu tidak terbuka, korupsi, tidak transparan, tidak profesional. Jadi ini sesuatu yang ingin kita ubah, kata Erick Thohir dikutip dari akun Instagram pribadinya, Kamis 26/12/2024. Erick Thohir menekankan butuh dua hal untuk memperbaiki manajemen tersebut. Dalam manajemen kamu butuh dua hal. Yang pertama, kepemimpinan. Sebagai pemimpin, saya cinta dengan apa yang saya lakukan. Itu sangat penting, kata Erick. Bekerja dengan hati, lanjut Erick Thohir, ambisi untuk meraih kesuksesan pun dapat dicapai dengan ada target yang dipatoknya. Dua hal ini tidak akan terjadi jika tidak ada tim yang membantumu, kata Erick. Untuk membangun tim yang mau bekerja keras untuk melakukan proyek dan bekerja sama adalah hal yang paling penting, tegasnya. Tak hanya memperbaiki manajemen dalam federasi, Erick Thohir pun menutup rapat catatan kelam ketika Timnas Indonesia U-23 gagal melaju ke Olimpiade Paris 2024 lalu. Berpeluang lolos melalui jalur play-off, Timnas Indonesia U-23 kalah tipis dari Guinea dengan skor 0-1. Kami hanya terpaut satu pertandingan untuk lolos ke kualifikasi Olimpiade, tapi itu sudah berlalu, kata Erick. Erick pun menyediakan waktu 2 tahun demi Timnas Indonesia membayar kekalahan dengan menargetkan untuk lolos ke Olimpiade 2028 mendatang. Dalam 2 tahun ke depan, tahun 2027, ada turnamen Piala Asia U23 yang juga kualifikasi untuk Olimpiade, jadi kita harus memulai program dari sekarang, kata Erick. Tak hanya itu, hasil minor yang sempat diraih Timnas Indonesia saat kalah dari Bahrain dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 pun telah ditinggalkannya. Alih-alih melihat kegagalan tersebut, lanjut Erick, masih ada sisa 4 pertandingan yang harus dimaksimalkan. Jadi kita fokus untuk 4 pertandingan, karena untuk lolos kualifikasi, kamu harus menjadi juara 2 dalam grup atau melewati babak playoff jika juara 3 atau 4, kata Erick. Karena itu kita harus bersatu kembali, we fight again, tegas Erick. Back Timnas Indonesia Maes Hilgers tampil gahar menjaga lini pertahanan FC Twente di paruh pertama Liga Belanda 2024-2025. Karena itu tak heran jika Hilgers masuk dalam nominasi back tengah terbaik di paruh pertama Liga Belanda 2024-2025 versi media Belanda, Voetbal Premier. Ya, Maes Hilgers masuk dalam nominasi bersama 7 pemain lainnya. Mereka adalah Youri Baas Ajax Amsterdam, Jan van den Berg NAC Breda, Olivier Boschagli PSV Eindhoven, Rian Flamingo PSV Eindhoven, David Hansko Feyenoord, Nicolai Hopland SC Heerenveen, dan Josip Sutalo Ajax Amsterdam. Nantinya Voetbal Premier akan mengumpulkan pendapat para supporter untuk memilih back tengah terbaik paruh pertama Liga Belanda. Kemudian back tersebut kemungkinan besar masuk dalam tim terbaik paruh pertama Liga Belanda 2024-2025. Maes terpilih karena penampilan solidnya bersama FC Twente. Back berusia 23 tahun itu disebut pilar penting The Tukkers julukan FC Twente selama paruh pertama musim ini. Dalam kurung, Maes Hilgers adalah salah satu pilar di FC Twente musim ini. Back tengah berusia 23 tahun itu tampaknya siap untuk melangkah maju masuk rada bursa transfer pada musim panas mendatang, tulis Voetbal Premier dikutip pada Kamis 26 Desember 2024. Kontraknya berlaku hingga pertengahan 2026, yang berarti Twente masih bisa menerima sejumlah uang untuknya, sambung tulisan itu. Voetbal Premier juga memberi penilaian baik ketika Maes debut untuk Timnas Indonesia. Walau sempat terhalang cedera, 2 pertandingan pertama pemain keturunan Manado itu dinilai cukup bagus.
Max Hilger sendiri sudah mencatatkan 13 penampilan plus 1 gol dan 1 assist untuk FC Twente selama paruh pertama Liga Belanda 2024 hingga 2025. Tak ayal, dia selalu menjadi andalan ketika sedang tidak cedera.